Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Prayudi, sarjana Prodi S1 Farmasi di Universitas Adiwangsa Jambi semester 3. Di video sekali ini saya akan menjelaskan materi tentang hemapoietik. Hemapoietik itu sendiri merupakan proses pembukuan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, mutilasi dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi itu sendiri menyebabkan peningkatan atau pelipat ganda jumlah sel dari sel hemapoietik menghasilkan sejumlah sel darah. Kemudian ada maturasi. Maturasi itu sendiri merupakan proses pematangan sel darah. Kemudian ada diferensiasi. Diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Kemudian hemapoietik pada manusia terdiri dari beberapa periode. Periode pertama yaitu mesoblastik. Dari mesoblastik itu sendiri dari embrio berumur 2 sampai 10 minggu terjadi di dalam Yolksach. Yang dihasilkan adalah HBGL2, HBG2 dan HB portans. Yang kedua ada hepatik dimulai sejak embrio berumur 6 minggu terjadi di hati, sedangkan pada limpa terjadi pada umur 12 minggu dengan reproduksi yang lebih sedikit dari hati. Kemudian ada mieloid. Mieloid dimulai pada usia kehamilan 20 minggu, terjadi di dalam sumsum tulang belakang. Kemudian di sini saya akan membahas selanjutnya beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah. Di antaranya adalah pertama, jaringan darah. Jaringan darah itu sendiri merupakan jaringan penyokong khusus karena berupa cairan. Bagian-bagian jaringan darah ada dua, yaitu ada sel darah, yang kedua ada keping darah, dan yang ketiga ada plasma darah. Selanjutnya yang kedua ada jaringan limpa atau getah bening. Asal jaringan limpa adalah bagian dari darah yang keluar dari pembuluh darah. Komponen terbesarnya adalah air, di mana terlarut zat-zat antara lain yaitu glukosa, garam, asam lemak. Komponen sebaliknya yaitu limfosit. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan sel darah diantaranya adalah ada asam amino, yang kedua ada vitamin, yang ketiga ada mineral, yang keempat ada hormon, yang kelima ada kesediaan oksigen, dan yang keenam ada transaksi darah, dan yang ketujuh ada faktor perangsang hemapoietik. Salah satu penyakit hemapoietik yaitu ada leukemia. Leukemia tersebut adalah tujuan pengobatan pada pasien leukemia adalah untuk mengeradikasi sel-sel klonal leukemik dan untuk memulihkan hemapoietik normal di dalam sumsum tulang. Kur vital jangka panjang hanya didapatkan pada pasien yang mencapai komisi konflik. Dosis kemoterapi tidak perlu diturunkan karena alasan adanya sitopenia karena dosis yang diturunkan itu tetap akan menimbulkan efek samping.
berat berupa supresi sumsum tulang. Pengobatan leukemia meliputi kurang dari suportif atau penanganan suportif meliputi pengobatan penyakit lain yang menyertai leukemia dan pengobatan komplit antara lain berupa pemberian transfusi darah, trombosit, kemudian pemberian antibiotik, kemudian pemberian obat untuk meningkatkan granulosit, obat-obat anti jamur, pemberian nutrisi yang baik, dan pendekatan spesifik aspek psikososial terapi. Terapi kuratif bertujuan untuk menyembuhkan leukemianya berupa kemoterapi yang meliputi induksi revisi, intensifilasi, profilaksi susunan saraf pusat, dan rumutan. Kemudian klasifikasi risiko normal atau risiko tinggi menentukan protokol kemoterapi saat kemoterapi. Saat ini di Indonesia sudah ada 2 protokol pengobatan yang lazim digunakan untuk pasien. Yang pertama ada LLA, yaitu protokol nasional. Yang kedua ada protokol WKKALL 2000. Terapi induksi berlangsung selama 4-6 minggu dengan dasar 3-4 obat yang berbeda-beda. Kemungkinan hasilnya dapat dicapai revisi kompleks, revisi parsial, atau gagal. Intensifikasi merupakan kemoterapi intensif tambahan setelah revisi kompleks untuk profilaksi leukemia pada susunan saraf pusat. Hasil yang diharapkan adalah tercapainya perpanjang revisi dan peningkatan kesembuhan pada pasien risiko sedang dan tinggi. Induksi kualitas revisi lebih dari 95% akan mendapatkan revisi pada pasien ini. Terapi SPP itu secara langsung diberikan melalui injeksi intratekal dengan obat methotrexate sering dikombinasi dengan infus berulang methotrexate dosis sedang atau 500 mg per m2 atau dosis tinggi pusat pengobatan 3-5 gram per M2 di beberapa pasien risiko tinggi dengan umur 5 tahun mungkin lebih, efektif dengan memberikan radiasi kranial 18-24 di samping pemakaian kemoterapi sistematik dosis tinggi. Selanjutnya, terapi lanjutan rumahan dengan menggunakan obat mercaptopurin setiap hari dan methotrexate sekali seminggu secara oral dengan sitostika lain selama perawatan tahun pertama. Lamanya terapi rumahan ini pada kebanyakan studi adalah 2-2,5 tahun dan tidak ada keuntungan jika perawatan sampai dengan 3 tahun dosis. Sitoptatika secara individual dipantau dengan melihat leukosit atau monitor konsentrasi obat selama terapi rumahan. Pasien dinyatakan revisi komplit apabila tidak ada keluhan atau bebas gejala klinis leukemia. Pada aspirasi sumsum tulang didapatkan jumlah sel 5% dari sel Berintin Hb kecil dari 12
tanpa transfusi jumlah leukosit 3000 dengan hitung jenis leukosit normal jumlah granulosit 2000 jumlah trombosit 100.000 dan pemeriksaan cairan cerebrospinal normal dengan terapi intensif modern. Revisi akan tercapai pada 98% pasien, 2-3% dari pasien anak-anak meninggal dalam TCR atau Continuous Complete Remission. Dari 25% sampai 30% akan kambuh. Sebab utama kegagalan terapi adalah kambuhnya penyakit. Relaps sumsum tulang terjadi dalam 18 bulan sesudah diagnosis, memperburuk prognosis 10-20% lonter per pipat. Sementara relapse yang terjadi kemudian setelah penghentian terapi mempunyai prognosis lebih khususnya relapse testis di mana long term survival 50-60%. Terapi harus lebih agresif untuk mengatasi resistensi obat. Transplantasi sumsum tulang mungkin memberikan kesempatan untuk kambuh, khususnya bagi anak-anak dengan leukemia sel T yang telah relapse, mempunyai prognosis yang buruk dengan terapi sitostatik konvensional. Kemudian khusus untuk IELMK, pengobatan dianggap berhasil apabila jumlah sel darah putih dapat diturunkan sampai kurang dari 50 mikroliter darah. Pengobatan yang terbaik sekalipun tidak bisa dihancurkan semua sel leukemik. Satu-satunya kesempatan penyembuhan adalah dengan pencangkokan sumsum tulang. Pencangkokan paling efektif jika dilakukan pada stadium awal dan kurang efektif jika pada pasien akselerasi atau krisis blast. Obat interferon alfa bisa menormalkan kembali sumsum tulang yang menyebabkan revisi. Hidrosiure peroral atau ditelan merupakan kemoterapi yang paling banyak digunakan untuk penyakit ini. Busulfat juga efektif, tetapi karena memiliki efek samping yang serius, maka pemakaiannya tidak boleh terlalu lama. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang hemopoietik. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada saran boleh di komen. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.